mengulang, ya. Benar kan? 2020 ya, Muhammad Faiz? Tapi dok, angkatan 2020 dok. Iya. Jadi di kuliah pendahuluan ini saya akan terangkan apa-apa sepanjang satu blok yang kita harus selesaikan dalam blok kedokteran tropis. Ya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan bahwa saya adalah koordinator sistem, Dr. Siti Musafira, kemudian sekretaris blok adalah Dr. Musdalifah, kemudian jumlah SKS pada kedokteran tropis ini adalah 4 SKS yang disajikan selama 4 minggu. Jadi mulai hari ini 19 September sampai 14 Oktober. Ada jadwal sudah dikirimkan, ada jadwal sudah dikirimkan, tetapi itu tentatif. Maksud saya bukan tentatif berubah judulnya, tapi yang berubah adalah perubahan jadwal dari pembimbingnya, pengajarnya. Ya, ada pengajar yang mungkin berbeda, seperti saya ditawari hari ini untuk kuliah. Kalau kuliah pendahuluan jelas saya harus pertama. Tapi ada kuliah-kuliah selanjutnya saya ditawari hari ini, berhubung saya tidak bisa, saya akan mengganti di hari lain. Begitu juga sama dokter. Tapi judul tetap. Judul itu sudah tetap, yang hanya berubah itu hanya persoalan waktu yang berbeda. Nah, itu disajikan selama mulai dari 19 September hari ini sampai 14 Oktober 2022. Dan jumlah bagian yang terlibat adalah 11 bagian. Nanti kita lihat bagian apa saja. Kemudian jumlah dosen pengampu itu adalah 18 orang. Ini adalah nama-nama dosen pengampu. Kalian nanti harus mengenal lebih jauh ketika memberikan kuliah. Kemudian bersama departemennya. Jadi ada departemen, ada 11 departemen yang masuk dalam kelompok blok tropis, dan ada 18 nama dosen ya yang terlibat. Yang pertama itu saya, kemudian Dr. Musdalifah dari Departemen Kegawat Daruratan, kemudian ada Dr. Siti Wahyuni dari Unhas Departemen Parasitologi, Dr. Ista Wahid, Dr. Bramantias itu dari ini yang 2, nomor 3 dan nomor 4 itu dari Unhas. Kemudian nomor 5, 6 semua ke bawah itu dari kita Universitas Muhammadiyah. Mulai dari Dr. Bramantias, Dr. Andi Salsa Anggreni, Dr. Pratiwi, kemudian Dr. Nur Mualima, Dr. Saldi, ini double ya. Double ya, seperti saya double, jadi hanya 17 ya. Kemudian Dr. Andi Amal, kemudian Dr. Seli, Dr. Debi, Dr. Siti Nurul Reski, Dr. Hairul Anwar, dan Dr. Riman, Ibu Juliani, dan Dr. Ummu Kalsum Malik. Nah, sesuai dengan SKDI, di dalam blok tropis juga kita menggunakan standar sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia. Jadi ada beberapa penyakit dan keterampilan yang harus sesuai yang akan dilakukan. Yang pertama misalnya tingkat kemampuan pertama, yaitu yang kalian hanya mengenali dan menjelaskan. Jadi diharapkan lulusan dokter itu mampu menganalisa, mampu mengenali dan menjelaskan beberapa gambaran klinik penyakit dan mengetahui cara paling tepat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai penyakit tersebut. Kemudian menentukan rujukan yang paling tepat, sehingga lulusan itu mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. Jadi hanya mengenali, menjelaskan, dan kemudian sesudah itu, setelah dijelaskan, kita rujuk, setelah dirujuk, dan mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan. Yang kedua, tingkat kemampuan kedua adalah mendiagnosis dan merujuk. Tingkat kemampuan 2 ini mampu membuat diagnosis klinik. Ya, lebih tinggi dari tingkat kemampuan 1. Kalau ini tingkat kemampuan 2, kita tahu, oh ini bukan kompetensi kita untuk melakukan tindakan. Kita hanya mendiagnosis. Setelah itu kita rujuk, di mana paling tepat untuk rujukan. Kemudian diharapkan nanti mampu menindaklanjuti sesudah kembali dari rujukan.
Yang 3 ada 2, ada 3A dan 3B. Kalau 3A itu bukan gawat darurat dan 3B gawat darurat. Dia masuk ke gawat daruratan. Jadi tingkat 3A itu tingkat kemampuan 3 itu mendiagnosis, melakukan penata laksanaan awal dan merujuk. Jadi tetap merujuk apalagi kalau gawat darurat. Kalau darurat itu berarti masuk kelompok 3B, berarti kalian harus segera merujuk. Kalau bukan gawat darurat, itu kita buat diagnosis klinik, memberi terapi pendahuluan, sesudah itu kita rujuk. Kalau yang tadi tingkat 2, kita hanya membuat diagnosis, setelah itu merujuk. Kita tidak usah bikin apa-apa. Kalau yang ketiga B, 3A itu kita buat terapi pendahuluan, itu dalam beberapa hari, kemudian saya rujuk ya. Nah, itu namanya kita memberikan diagnosis klinik, terapi pendahuluan, kemudian dirujuk karena tidak masuk gawat darurat. Tetapi kalau gawat darurat, kita harus memberikan diagnosis, kemudian terapi pendahuluan, dan segera dirujuk, karena itu dianggap dianggap sebagai gawat darurat dan harus ditangani segera untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah keparahan ataupun kecacatan. Kemudian ada yang ini yang paling banyak, tingkat kemampuan 4. Jadi standar dokter Indonesia itu harus semua yang standar 4 itu sudah harus dikuasai. Mulai dari diagnosis, penata laksanaan, kemudian memberikan penata laksanaan secara mandiri dan tuntas. Jadi yang seperti ini tidak dirujuk. Jadi lulusan dokter itu mampu membuat diagnosis klinik, melakukan penata laksanaan tersebut secara mandiri dan tuntas. Kemudian ada 4A, sekarang itu ada 4A dan ada 4B. Dan 4A itu kompetensi yang dicapai saat lulus dokter, sedangkan kalau 4B itu kemahiran yang dicapai setelah internship dan atau pendidikan kedokteran berkelanjutan. Jadi hanya profesi, tapi biasa ditangani di 4B. Nah, selama satu blok ini, jenis kegiatan pembelajaran itu yang pertama adalah student center. Jadi kuliah seperti biasa, kemudian kuliah. Kuliah itu problem oriented, yang melalui problem based learning, jadi PBL, ada tutorial dan ada pleno. Kemudian pembahasan modul. Ada modul, jadi di awal itu nanti ada modul, jadi ada modul parasitologi, yaitu demam dan nafsu makan menurun. Jadi modul ini ada yang terlibat adalah bagian parasitologi dan bagian penyakit dalam. Kemudian Kemudian yang kedua adalah modul pada bagian kulit dan kelamin, itu berupa bercak merah atau putih di kulit dan penonjolan di atas kulit. Jadi ada 4 modul nantinya, ada demam dan nafsu makan berkurang, nafsu makan menurun. Kemudian di bagian kulit ada bercak merah putih di atas kulit dan penonjolan di atas kulit. Kemudian skenario modul itu terintegrasi dengan Al-Islam Kemuhammadiyaan. Praktikum ada 2 bagian, terdiri dari 3, bukan 2 ya ini, terdiri dari 3 bagian, yaitu parasitologi, mikrobiologi, dan patologi klinik. Nah, platform daring. Ini adalah platform daring, jadi ada kuliah, nanti kita melakukan sebagian online, sebagian offline. Jadi namanya ada sesi asinkronos. Jadi kita menggunakan e-learning dari FK Unismu. Silahkan kalian buka masing-masing nanti e-learningnya, semua nanti bahan kuliah masukkan di situ, e-learning. Jadi kalau kalian mau melihat kembali bahan kuliahnya, buka e-learningnya, karena masing-masing punya username dan password. Kemudian pengelola blog bersama-sama dengan dosen pengampu itu mengisi platform daring dengan learning resource. Jadi modul, e-book, PPT, video pembelajaran, dan penugasan ataupun kuis itu masuk semua dalam e-learning. Kemudian ada juga belajar sendiri atau independent learning. Kemudian ada juga flip the classroom. Jadi bahan bacaan
sudah harus diterima mahasiswa sebelum kuliah. Jadi silahkan nanti dibuka e-learningnya, apa saja yang sudah dimasukkan. Kalau untuk saya belum masukkan, karena laptop yang saya pakai ini, bukan ini bahan, tidak ada untuk bahan kuliah di sini. Untuk kuliah sendiri, itu bisa pakai Zoom Meeting. Itu akan tetap digunakan sebagai media web conference dalam pertemuan sinkronus. Alokasi waktu dan jadwal yang berempati pada dosen dan mahasiswa. Tidak ada kuliah di malam hari ataupun libur. Jadi ini ada, bukan berempati ini ya, maksudnya itu adalah alokasi waktu dan jadwal sudah ada pada dosen dan mahasiswa dengan ketentuan bahwa tidak ada kuliah di malam hari dan pada hari libur. Kemudian pada saat memberikan kuliah daring, untuk menjaga interaksi, dosen memberikan kuis atau polling di sela-sela kuliah. Dan kuliah itu akan selalu direkam oleh bagian IT, staf IT, sebagai host. Bagaimana itu tutorial dan praktikum secara offline? Praktikum itu selalu harus offline. Jadi yang bisa online itu asinkronus itu hanya kuliah biasa, tetapi kalau praktikum itu tidak boleh dilakukan secara online. Begitu pula dengan PBL, tidak bisa dilakukan, baik tutorial juga tidak bisa dilakukan secara online. Komponen penilaian, item penilaian untuk penentuan kalian lulus atau tidaknya pada saat akhir dari satu blok, item penilaiannya adalah kuis atau tugas itu masuk dalam bobot 10%. Jadi kalau tidak masuk kuis ataupun tugas, berarti itu hilang 10%-nya. Tutorial itu formatif. Jadi ada tertentu yang ada tertentu untuk tutorial, ya. Kemudian nilai akhir teori. Yang pertama adalah ujian mid, ujian final, dan ujian remedial itu dikumpulkan semua dan bobotnya adalah 70%. Ini yang paling tinggi. Jadi kalau mid-nya tidak lulus, final, remedial itu kalau tidak lulus tentu ini akan berkurang, ya. Kemudian ujian akhir praktikum. Ujian akhir praktikum baik final ataupun remedial itu nilainya bobotnya adalah 20%. Nilai akhir teori, nilai tertinggi ujian mid, final, dan remedial, dan nilai akhir praktikum itu nilai hasil perhitungan dari departemen masing-masing. Jadi misalnya tadi departemen parasit dan departemen kulit, itu nilai hasil perhitungannya untuk praktikumnya. Kemudian ujian blok. Ujian itu dilakukan teori secara daring, MCQ. Secara multiple choice question. Tetapi hati-hati, mungkin kalian di sini ada angkatan 2021, hati-hati karena ujian teori yang dilakukan untuk MCQ diusahakan tidak seperti yang kemarin terjadi pada angkatan 2021 blok muskulo. Itu satu kesalahan fatal yang sangat berat. Jadi semua yang terlibat di situ dianggap tidak pernah mengambil kuliah muskulo. Jadi ketika tidak lulus, bukan ketika tidak lulus, satu saat di semester depannya ambil kuliah muskulo itu tidak boleh tabrakan dengan kuliah lain. Satu-satu konsekuensinya bahwa yang kemarin itu yang terlibat, mudah-mudahan tidak ada di sini, ataupun ada di sini tidak masalah. Yang jelas kalian akan dianggap sebagai orang mahasiswa yang tidak pernah mengambil mata kuliah blok muskulo. Ini saya minta jangan terulang lagi blok, ya. Di blok tidak boleh lagi ada mau curang, mau apa saja, tidak boleh ada. Karena ini semua dilakukan secara daring. Kemudian baik itu ujian mid teori, ujian final, ujian remedial, dan ujian akhir semester. Kemudian ujian praktikum dilaksanakan secara daring. MCQ
mengisi atau fill in ataupun esai, dan ujian final praktikum dan ujian remedial. Jadi kalau tidak lulus final masih bisa remedial. Ujian akhir semester. Penentuan mahasiswa yang mengikuti UAS itu setelah rapat yudisium nilai yang dilakukan dengan mahasiswa nilai E dan C bisa mengulang, tapi itu tidak wajib. Kalau mau nilainya C dan mengulang memperbaiki nilai boleh ikut. Tapi kalau tidak sempat berarti nilai C-nya saja yang diambil. Kemudian ujian akhir itu ujian perbaikan ujian teori pada akhir semester. Jadi kalau sudah nilainya A atau B, tidak usah ikut ujian UAS, ujian akhir semester. Makanya diminta perbaiki memang nilainya pada saat mid dan final. Ya. Kemudian ujian teori UAS secara teori itu menggunakan MCQ, ada 100 nomor, dilaksanakan secara komputer based test. Bobotnya ini 70%, jadi memang memang tinggi. Kemudian nilai maksimal setelah UAS adalah B. Jadi kalau sudah masuk, kalian ikut UAS, baik itu nilainya C atau E, itu nilai UAS itu tidak akan mendongkrak sampai ke A. Tidak akan A, yang ada adalah B. Itu memang sudah ketentuan dari universitas bahwa kalau ujian akhir adalah B, tidak bisa ke A. Jadi kalau memang mau dapat A, diusahakan di ujian mid ataupun ujian final. Ya. Kemudian nilai akhir untuk UAS diolah dan dikalkulasi oleh sekretaris blok. Nah, soal ujian teori, soal final itu ada 120 nomor, soal remedial itu 120 nomor, dan 30% istilahnya opo. Jadi ada kemiripan soal itu, tapi itu pun maksimal 30% dari soal mid ataupun final. Tapi biasanya kita cuma kasih 20 atau 15% ujian yang berulang. Sedangkan untuk soal UAS sendiri itu ada 100 nomor. Soal yang telah diujikan dengan memberi soal dengan item analisis yang baik. Jadi soal itu tidak serta-merta langsung diberikan, oh ini soal yang berulang, soal yang ini saja yang diberikan supaya anak-anak bisa menjawab. Tidak, jadi itu ada item analisis tersendiri untuk menilai soal tersebut layak atau tidak diberikan kepada kalian. Ya. Tapi apapun itu diharapkan kalian belajar baik-baik. Itu soal dibuat itu khusus untuk menganalisa satu kasus. Jadi selalu ada soal kasus di atasnya, jadi namanya VNet, kemudian di bawahnya adalah pertanyaan. Itu diharapkan kalian bisa menganalisis baik-baik soal dengan berdasarkan kasus yang diberikan. Jadi kasus diberikan seorang perempuan bla 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 bla, itu yang dikonversi kemudian ke kira-kira apa ya diagnosis, kira-kira apa yang diminta dari soal ini, kita ulang dengan teori. Jadi kita memberikan kuliah secara teori, kemudian kita memberikan nanti ujian berdasarkan kasus sesuai dengan yang diberikan pada saat kuliah. Jadi itu namanya kita harus menganalisis soal tersebut. Kemudian soal ujian praktikum, final praktikum ada 10 nomor, remedial praktikum ataupun OC itu 10 nomor. Itu soalnya untuk remedial berbeda soal dengan final. Jenis soal itu bisa pilihan ganda ataupun isian. Pelaksanaan ujian CBT secara offline. Persyaratan ujian, kehadiran perkuliahan ini juga persyaratan untuk mengikuti ujian adalah kehadiran. Yang nomor 1 adalah kehadiran. 80%, minimal 80% pada first taker. Jadi kalau dihitung-hitung 80% itu hanya 2 kali tidak hadir. Maksimal 2 kali tidak hadir. Secara perhitungan dari seluruh jumlah item kuliah yang diambil, hanya maksimal 2 kali tidak hadir. Sedangkan kalau retaker atau tabrakan blok, biasanya kalau mengulang itu maksimal 60%.
Jadi kalau dihitung itu 4 kali saja dia tidak ikut. Kalau lebih dari 4 kali tidak ikut, berarti dia harus tidak bisa ikut ujian. Kemudian praktikum tidak boleh tidak hadir. Kehadiran praktikum itu 100%. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan penugasan atau kuis sesuai dengan ketentuan masing-masing blok. Evaluasi hasil belajar. Ujian teori pada blok ini adalah final, remedial. Final teori dan remedial teori. Kemudian nilai akhir. Nilai akhir itu diperoleh dari nilai tertinggi yang diambil dari ujian mid, baik mid atau final atau remedial. Ya, jadi nilai tertinggi. Jadi kalau misalnya kalian ujian mid-nya dapat B, finalnya dapat A, berarti itu dianggap A yang diambil sebagai nilai akhir. Kemudian nilai batas lulus. Nilai batas lulus itu 60%. Penetapan bebas remedial bagi mahasiswa jika nilai akhir lebih dari 80. Berarti itu bebas remedial. Tapi kalau masih di bawah 80 itu masih remedial. Pada saat perhitungan range nilai atau grading, mahasiswa yang bersangkutan tidak masuk dalam perhitungan, terus akan dikonversi menjadi A. Jadi kalau nilai akhirnya lebih dari 80 dan tidak masuk dalam perhitungan berarti dikonversi menjadi A. Pelaksanaan ujian. Oh ini sudah tadi. Rentang nilai. Jadi rentang nilainya adalah nilai tertinggi, nilai batas lulus itu 60. Nilai A atau B atau C itu berdasarkan nilai tertinggi dikurang 60 dibagi 3. Kalau nilai A itu kurang dari 60, sedangkan nilai K kehadiran kurang dari 80% atau tidak aktif. Makanya kemarin itu banyak yang dapat nilai K itu dianggap tidak aktif dalam satu blok. Ya, jadi diusahakan hadir terus-terus kuliahnya, kemudian di akhir kuliah ikut ujian dan tidak melakukan kecurangan. Kalau melakukan kecurangan itu dianggap K atau dia tidak aktif. Jadi sia-sia semua usaha yang sebelumnya. Mau tiap hari hadir, mau ikut kuis, mau ikut ujian final, mau ikut mid itu tidak terhitung. Semua akan dikali dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0. Sekarang kita lihat kontrak perkuliahan. Jadi ada tata tertib ketika mahasiswa mengikuti pembelajaran secara daring atau Zoom. Jadi Zoom menggunakan laptop atau PC yang memiliki webcam. Ya, ini harus diperhatikan ya. Jangan menggunakan handphone atau sementara di jalan. Tidak boleh. Harus kalian duduk tenang di depan laptop atau PC dan dia mempunyai webcam dan biasanya di-on-kan kameranya. Memastikan perangkat yang digunakan itu dalam keadaan full charge. Kemudian menyiapkan kertas catatan, bahan kuliah, dan kuota internet yang memadai. Mahasiswa mendapatkan ID meeting Zoom yang diberikan oleh penanggung jawab blok sebelum kuliah berlangsung. Jadi sebelum kuliah berlangsung itu sudah dapat ID meeting. Kemudian mahasiswa wajib join 10 menit sebelum kuliah dimulai. Jadi ini tolong diperhatikan ketua kelas, mohon diberitahukan kepada temannya yang tidak ikut kuliah pendahuluan hari ini, bahwa jika kuliah secara Zoom itu 10 menit sebelum kuliah dimulai. Kemudian saat kuliah online berlangsung, audio di-mute dan kamera wajib diaktifkan. Kemudian audio itu hanya diaktifkan jika ingin bertanya kepada dosen atau dosen meminta jawaban dari mahasiswa. Nah, sekarang tata tertib Zoom untuk mahasiswa. Jadi ada tata caranya. Yang pertama, jika bergabung pada Zoom meeting sesuai dengan jadwal ditentukan oleh dosen dan hadir 10 menit sebelumnya, ganti dengan
namanya itu diganti dengan nama lengkap, kemudian garis bawah dan NIM. Kemudian kecuali pada saat ujian maka username-nya itu diganti. Kelompok berapa, namanya garis bawah, kemudian namanya siapa, garis bawah, kemudian NIM-nya. Misalnya 01 pada kelompok 1 namanya Amanda, garis bawah NIM-nya 12375. Meskipun Zoom, mahasiswa wajib berpakaian rapi dan memperhatikan etika dan estetik ruangan pada saat meeting. Kemudian, jika mahasiswa ini bertanya, maka dapat memberikan kode atau pesan chat kepada dosen. Tidak diperkenankan melakukan aktivitas lain pada saat mengikuti perkuliahan, kecuali atas seizin dosen. Presensi mahasiswa. Mahasiswa wajib melengkapi data diri dan upload scan tanda tangan di SIMAK. Bagi yang belum ya, di SIMAK STMI. Kemudian wajib melakukan absensi pada SIMAK saat akan kuliah berlangsung. Presentasi kehadiran kurang dari 80% untuk perseker dan kurang dari 60% bagi retaker yang tabrak blok. Itu tidak, kalau kurang dari itu tidak diperkenankan ikut ujian final. Kemudian ini juga sudah surat sakit, jika ada yang ini ya, semua mahasiswa harus mematuhi tata tertib di atas dan bersedia menerima sanksi apabila kedapatan melakukan pelanggaran baik etik ataupun pelanggaran akademik seperti kemarin ya. Kemudian saat ujian berlangsung itu tidak diperkenankan melakukan tindakan kecurangan, mulai dari memotret, kemudian mencatat soal ujian dan menyontek saat ujian. Nah, kalau surat keterangan sakit itu dari orang tua mahasiswa berlaku 1 hari. Kemudian kalau berlanjut itu berarti harus ke puskesmas atau vaskes 1. Jika masih berlanjut, maka itu di penyampaian berita sekitar paling lambat sebelum perkuliahan berlangsung ke penanggung jawab melalui SMS atau Telegram. Kemudian surat sakit harus disampaikan langsung ke sekretaris blok dan tidak diperkenankan memasukkan surat keterangan sakit. Pasti akan ketahuan juga. Sanksi. Pelanggaran ringan itu mendapatkan tugas mentransfer jurnal dengan aturan ukuran kertas A4, marginnya 3 bawah, 3 atas, 3 kiri dan kanan. Font Times New Roman, size font 12, spasi 1,5. Kemudian hasil transfernya dikumpul berupa scan serta dipresentasikan di depan koordinator atau sekretaris blok. Kemudian membuat surat pernyataan permohonan maaf dan tidak akan melakukan kesalahan lagi di kemudian hari. Yang sedang berat itu pertimbangan untuk tidak mengikuti ujian praktikum dan pertimbangkan untuk mengurangi penilaian serta untuk pengurangan nilai, pertimbangan untuk kelulusan blok. Kontrak perkuliahan, download form surat pernyataan dengan mengunggah kembali form yang telah ditandatangan di e-learning. Kemudian form surat pernyataan dikumpul paling lambat Senin hari ini, ya, pukul 20 melalui e-learning. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya mengenai kontrak kuliah hari ini? Tapi dok, Ya. mengenai absen SPMI dok, kalau di mahasiswa dok masih di semester 4 dok, absensinya belum masuk di semester 5 untuk kedokteran tropis dok, tapi dok. Oh, nanti tanya Ibu Juli. Bu Yuli. Oh, Ya, tapi, karena Ibu tapi, Yuli dok. yang handle untuk ke arah rektorat untuk pengisian absennya. Ya. Tapi iya dok. Ya. Oke, Tapi dok, kalau ya. diperbolehkan boleh diminta slide pendahuluan kuliahnya dok. Boleh. Kayaknya sudah ada di grup Telegram deh. Oh, tapi iya dok. Iya. Belum. Kalau belum sebentar saya kasih ya. Tapi iya dok.
Ya, itu sebagai acuan. Tabe dok, mohon maaf sebelumnya, izin bertanya dok, Tabe. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, ya silakan. Tabe dok, izin bertanya mengenai rekomendasi buku bacaan di kedokteran tropis ini dok, Tabe. Mohon arahan dan bimbingannya dok, Tabe. Oh iya, buku karena ini blognya ada 11 bagian yang terlibat, maka masing-masing punya buku acuan. Jadi misalnya kulit itu acuannya adalah buku terbitan UI. Begitu juga yang penyakit dalam, kalau tidak salah ingat itu, tapi nanti disampaikan oleh dosen yang bersangkutan. Jadi ada tersendiri. Kemudian kalau tidak salah bagian penyakit dalam juga masih berpatokan pada buku UI, ya. Kemudian untuk modul nanti bisa dikirimkan dan bisa di-print sendiri untuk dibaca. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Tabe dok, terima kasih sebelumnya dok. Ya. Sudah? Kalau tidak ada yang bertanya, yang bertanya, saya akhiri kuliah pendahuluan ini. Harapan saya, silakan kalian belajar sesuai dengan